Salah besar saudara-saudara kalau ada desakan untuk mengganti, memecat Indra Safri gara-gara kalah dari Jordania dan dari Syria. Luculah itu saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena ini hanya pertandingan uji coba, pemanasan, main-main, gak ada maknanya apa-apa. Uji coba itu pada hakikatnya untuk mencari sistem skuad permainan terbaik untuk turnamen yang sebenarnya nanti di Piala Asia. Kalau mau halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perguncingkan, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman saudara-saudara tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Saudara-saudaraku semua, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, Timnas U20 Indonesia sedang dalam persiapan untuk menghadapi Piala Asia U20 2025 bulan Februari saudara-saudara. Di sana nanti Indonesia akan menghadapi tiga dari dua lawannya itu berat sekali, Uzbekistan dan Iran. Itu adalah dua negara yang sangat kuat di level junior maupun di level senior, yang sudah berpengalaman di level Asia juga level dunia. Itu dua lawan yang berat, dan untuk menghadapi turnamen yang sebenarnya, event ajang yang sebenarnya, Indonesia PSSI tim nasional U20 ini mengadakan turnamen yang disebut sebagai Mandiri Under 20 Challenge Series 2025 di Gelora Delta Sidoarjo. Gelora Delta Sidoarjo adalah stadion yang legendaris bagi tim nasional U20, tim nasional U19, karena pada eranya Evan Dimas juara Piala AFF U19 di tempat ini. Jadi secara historis itulah yang dipilih untuk menggelar pertandingan pemanasan supaya nanti ketika Piala Asia itu targetnya itu bisa tercapai. Dan di turnamen ini saudara-saudara yang dihadapi adalah Jordania dan Syria. Itu dua tim yang juga akan tampil di Piala Asia U20. Sementara satu lagi nanti akan dihadapi di pertandingan terakhir hari Kamis kalau nggak salah, itu adalah India. India itu nggak ikut Piala Asia U20. Jadi ada dua tim besar dan satu tim kecil yang diundang untuk berpartisipasi dalam turnamen Mandiri Under 20 Challenge Series 2025. Itu adalah ajang pemanasan saudara-saudara. Jadi ini uji coba, ibaratnya itu uji coba. Karena kalau tim senior itu kan ada FIFA Match Day, kalau U20 itu nggak ada saudara-saudara. Jadi lawan yang dihadapi dia harus mencari lawan, dan salah satu yang paling efektif ya dengan menggelar turnamen seperti ini. Kalau Indonesia menjalani away kemana itu nanti biar ongkosnya besar, jadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih hemat secara kantong, dan juga lebih menguntungkan karena ada siaran televisi, tiket yang dulu dia menggelar pertandingan turnamen. Ini turnamen saudara, dan turnamen tidak resmi di level junior pula. Dua pertandingan yang sudah dijalani di turnamen ini saudara-saudara, hasilnya memang mengecewakan. Secara hasil itu mengecewakan saudara-saudara. Permainan juga ya agak banyak perlu dikritik lah. Itu timnya Indra Safri ini ya, permainannya begitu-begitu aja. Tetapi ya harus bisa dimaklumi lah, karena ini hanya uji coba saudara-saudara. Indonesia kalah oleh Jordania di pertandingan pertama. Jordania itu bermain dengan 10 orang.
Bermain dengan 10 orang, mereka mencetak gol cepat di awal babak pertama, menit ketiga atau menit keberapa. Kemudian Indonesia, mereka mendapatkan satu pemain mendapatkan kartu merah. Kemudian Indonesia berusaha untuk berjuang, mendominasi permainan, mengirimkan umpan-umpan, mendikte, tetapi tidak ada gol yang tercipta sampai pertandingan berakhir. Indonesia kalah berapa itu, 0-1, dan banyak fans yang protes itu, teriak-teriak itu minta Indra Safri diganti, minta out, minta apa. Kemudian pada pertandingan terbaru kedua itu Syria, itu hari Senin malam, saudara-saudara, itu juga sama saja. Itu juga sama saja Indonesia bermain, kalau nggak salah seingat saya, pembacaan saya kalau nggak salah dia main dengan 3-4-3. 3-4-3 di situ, ya itu eksperimen lah, eksperimennya Indra Safri, karena selama ini dia bermain dengan lebih sering bermain dengan 4-3-3. Nah, dan melawan Syria ini juga sama, Indonesia berusaha untuk mendominasi pertandingan, mencoba menekankan ball possession, kemudian mengirimkan umpan, mencari peluang, menyerang, tetapi tidak ada gol yang tercipta di dalam dua babak, saudara-saudara, sehingga Indonesia kalah 0-2. Itu Syria memang bagus, saudara-saudara. Syria dan Jordania adalah kontestan Piala Asia, seperti yang saya bilang tadi. Sementara nanti ya kemenangan saya rasa nanti lawan India lah. Tapi buat apa juga memenangkan sebuah turnamen yang memang ini dirancang untuk pemanasan Piala Asia, daripada nggak ada lawan, daripada hanya uji coba dengan klub-klub lokal yang juga lawannya levelnya lebih rendah. Lebih baik memang uji coba dengan lawan yang lebih bagus seperti ini, lawan yang setara atau lebih bagus. Itu jauh lebih penting, karena ini uji coba sekali lagi. Jadi kalah tidak usah dipermasalahkan apakah Indonesia kalah, menang atau juara di turnamen itu, nggak usah terlalu dipermasalahkan, karena golnya itu, targetnya itu nanti di Piala Asia. Walaupun saya juga pesimistis, saudara-saudara. Apakah Indonesia bisa mencapai 4 besar di Piala Asia nanti supaya lolos ke Piala Dunia? Pesimistis. Ini telah membuat banyak orang, ya bukan banyak, ya ada kembalilah seperti biasalah, Indonesia ini kan terbelah, pro dan kontra bermunculan. Tidak hanya di Indonesia selalu begitu, urusan politik itu masalah terbelah, urusan agama terbelah, urusan sosial terbelah, urusan sepak bola juga terbelah pendukungnya, saudara-saudara. Ada yang pro dan kontra terhadap Indra Safri. Biasalah, saudara-saudara. Ada yang meminta, bahkan ya gara-gara kalah dari Jordania, ada yang minta Indra Safri dipecat, diganti. Apa? Itu semakin memuncak ketika kalah lagi dari Syria. Minta Indra Safri diganti, di out. Kenapa kalau Sintayong yang kalah, orang-orang pengamat-pengamat itu selalu mengkritik, tetapi menghujat, meminta Sintayong dipecat. Tetapi kalau Indra Safri yang kalah, kenapa tidak? Aduh, jangan begitu, saudara-saudara. Nggak usah diungkit-ungkit Sintayong, nggak usah. Beliau sudah sudah kembali ke negaranya, sudah tenang, nggak usah diungkit-ungkit. Dan konteksnya juga berbeda, senior dengan junior, kemudian pertandingan resmi dan pertandingan tidak resmi, pertandingan yang berkompetitif dengan pertandingan yang hanya uji coba, juga konteksnya berbeda, saudara-saudara, konteksnya berbeda. Dan Sintayong juga ketika pertandingan uji coba seperti ini juga sering melakukan eksperimen, kesalahan. Jadi jangan dibandingkan. Ojo dibanding ke, saudara-saudara. Dan ini kan turnamen uji coba. Kita kasih kesempatan Indra Safri untuk membuktikan diri. Kalau ini dipecat hanya gara-gara sebuah turnamen uji coba, ya apa kata dunia? Nanti kalian ditertawain seluruh dunia. Kalian akan dikatakan, apalagi ini Piala Asia itu waktunya cuma tinggal sebulan lagi. Kalau nanti kok ganti pemain, ganti pelatih baru, harus adaptasi, pelatih baru harus harus mencari pemain lagi, harus meramu pemain, itu kan butuh waktu. Bisa saja nanti jadi lumbung gol. Walaupun nanti ini dengan tim ini di Piala Asia juga saya pesimistis. Apakah bisa kompetitif atau tidak. Tetapi jangan sedikit-sedikit hanya karena uji coba minta pelatih diganti, pelatih out, kemudian di pertandingan uji coba kalian minta tim ini harus menang, harus bermain indah layaknya Barcelona, layaknya Real Madrid, layaknya Liverpool, layaknya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Kylian Mbappe. Jangan begitu, ini hanya uji coba kan. Justru kalau
Indonesia menang di pertandingan uji coba seperti ini, bermain cantik, bermain bagus dengan formasi yang sudah pakem, yang itu nanti justru bahaya karena lawan akan dengan mudah mencari rekaman videonya untuk dianalisis. Kemudian ketika turnamen yang sebenarnya nanti tim nasional Indonesia akan mudah dikalahkan. Gitu logikanya, cara berpikirnya itu seperti itu. Jangan selalu Anda meminta hasil. Hasil itu nanti di pertandingan yang resmi, di pertandingan yang kompetitif, bukan di pertandingan uji coba, bukan di pertandingan pemanasan seperti ini. Dari cara bermain maupun skema yang di materi pemain yang ada itu kan terlihat sekali memang Indra Safri melakukan eksperimen, walaupun tidak dirombak total ya saudara. Ya mungkin dia 70%, 60% itu skuad lama, selebihnya adalah pemain yang dioplos, dicait, di taktik dan strateginya juga dirubah, walaupun gaya bermainnya itu tidak terlalu banyak berubah dari tahun ke tahun, dari itu saja cara main. Tetapi kalau terlihat di sini Indra Safri memang melakukan beberapa eksperimen. Misalnya Jan Schreven terlepas dari apakah ada rumor dia cedera atau apa, dia tidak dimainkan. Mungkin saja itu sebagai bagian dari Indra Safri untuk mencari pemain lain, striker lain yang bisa menjadi goal getter. Terlihat dia memainkan Muhammad Ragil. Ya hanya beberapa pemain yang tidak tidak tergantikan, misalnya si Kadek, kemudian Doni Tri Pamungkas. Selebihnya ada beberapa pemain yang terlihat memang itu dicoba. Formasinya juga terlihat Indra Safri mencoba keluar dari pakem yang biasa dia terapkan 4-3-3 untuk berubah menjadi 3-4-3. Tetapi hasilnya memang tidak bagus. Ya nggak apa-apa, namanya itu proses. Namanya itu sesuatu yang harus dilakukan semua pelatih di seluruh dunia. Kalau dalam pertandingan uji coba pemanasan itu juga pasti akan melakukan yang sama. Pep Guardiola kah itu, Jurgen Klopp kah itu, Jose Mourinho kah itu, Luis de la Fuente kah itu, Luciano Spalletti kah itu, semuanya saudara-saudara, Carlo Ancelotti itu semuanya melakukan itu. Karena memang ini adalah kesempatan paling bagus, kesempatan paling emas untuk mencoba. Dengan tidak menampilkan Jan Schreven, mungkin saja Indra Safri ingin mencari cara bermain lain, goal getter yang lain, sistem mainnya yang lain. Anda lihat juga Welber Jardim juga posisinya juga agak bergantian posisinya, tidak selalu stagnan di posisi wing itu, fullback itu. Kadang dia maju, kadang dia ke tengah, bahkan dia jadi eksekutor final. Jadi itu adalah bagian dari percobaan-percobaan yang coba dilakukan. Saudara, jujur saja ya, ini saya pesimistis dengan tim ini. Karena ya saya sudah berkali-kali melontarkan kritik terhadap tim ini. Mainnya U20 ini, pelatih Indra Safri mainnya begitu-begitu aja, tidak ada terlalu banyak begitu-begitulah pokoknya. Kemudian tentang peluang nanti di di Piala Asia dengan cara permainan yang begitu-begitu aja, saya pesimistis saudara. Saya tidak yakin apakah Indonesia akan bisa berbicara banyak di Piala Asia U20. Kenapa demikian? Karena lawan kita punya dua lawan berat. Iran dan Uzbekistan itu berat sekali saudara-saudara, dan kita diberi, nggak tahu ya targetnya apa ya, tetapi Indra Safri sih berharap dia nggak pasang target, tapi dia berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U20. Nah, untuk lolos ke Piala Dunia U20 itu tidak mudah saudara-saudara, tidak mudah, karena di Piala Asia U20 ini hanya ada 4 tiket dari Asia. Beda dengan tim nasional U17. Kalau U17 itu hanya ada 8 tiket plus 1 tuan rumah, Qatar. Jadi kan Piala Asia U17 itu nanti di Qatar, tuan rumahnya Qatar. Kemudian dari jalur Piala Asia itu ada berapa? 8 tim. Artinya tim yang lolos ke fase knockout, ke perempat final itu bisa langsung tampil di Piala Dunia. Tetapi di Piala Dunia di Piala Asia U20 ini tidak saudara-saudara. Hanya ada 4 tiket. Berarti Indonesia harus lolos ke semifinal. Dan untuk lolos ke semifinal itu juga mudah. Indonesia kan ada di grup C, saudara-saudara. Kalaupun Indonesia nanti bisa lolos ke babak perempat final, saudara-saudara, ke fase knockout, nanti lawan yang dihadapi itu dari grup D. Dan di situ ada Jepang dan Korea Selatan.
Jepang dan Korea. Jadi sudah itu pasti berat lah secara teori, secara logika. Logik ya, ini kita bicara logik itu berat sekali, amat sangat berat untuk tim nasional U20 ini lolos ke Piala Dunia U20. Tetapi kan sekali lagi sepak bola bukan matematika. Impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Tidak ada hal yang mustahil. Jadi peluang tetap ada walaupun memang butuh keajaiban. Saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita bicara tentang Timnas U20 yang sedang menjalani pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba bertajuk Mandiri Under 20 Challenge Series 2025. Pertandingan pemanasan, pertandingan persiapan untuk menuju Piala Asia U20 2025 yang akan digelar bulan depan, saudara-saudara. Bulan depan, bulan Februari, kemudian Indonesia menjalani 2 pertandingan yang cukup mengecewakan. Bagi sebagian orang, bagi sebagian lain ya biasa-biasa aja. Bagi orang yang ngerti bola ya biasa-biasa aja. Kenapa demikian? Indonesia dikalahkan Jordania 0-1 lawan 10 pemain Jordania, saudara-saudara. Bayangin, 10 pemain Jordania mengalahkan 11 pemain Indonesia 0-1 aja cukup. Jadi Jordania gol cepat di awal babak pertama melewati heading, kemudian mereka bertahan 10 pemain, kipernya diganti. Begitulah Indonesia tidak bisa mencetak gol. Kemudian yang pertandingan kedua melawan Syria itu juga sama. Indonesia berusaha menyerang tetapi Syria bermain efektif, efisien dan taktis, mencetak 2 gol membuat Indonesia kalah, dan itu membuat beberapa orang, sebagian orang kecewa berat. Mereka meminta Indra Safri diganti, dipecat. Hanya karena gagal kalah dari Jordania dan Syria di pertandingan uji coba, saudara. Ini uji coba, saudara-saudara. Lucu juga kalau dalam sebuah pertandingan uji coba Anda selalu minta menang, main kayak Barcelona, main kayak Real Madrid, main kayak Liverpool, mencetak gol keren kayak Mohamed Salah, kayak Lionel Messi, kayak Cristiano Ronaldo. Ya salah, ini uji coba. Uji coba itu hakikatnya adalah mencari skema formasi terbaik untuk dihadapi pada turnamen sebenarnya. Pada era Sintayong waktu menjadi pelatih di junior maupun senior pun juga sama. Dia memanfaatkan pertandingan uji coba untuk mengoplos, merotasi pemain, mencari skema, mencari itu. Jadi hakikat pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba adalah untuk itu, bukan untuk menang-menangan. Ngapain juga cari gelar juara di turnamen yang hanya main-main seperti ini. Justru kalau kita bermain bagus, bermain serius, ngotot, itu nanti bisa terpantau lawan ketika turnamen yang sebenarnya. Jadi ya menurut saya sudah langkah Indra Safri untuk mengoplos pemain, mencari skema. Dia main dengan kalau nggak salah 3-4-3, itu sesuatu yang bisa diterima lah. Selain juga sebelumnya dia main dengan 4-3. Mungkin Indra Safri ingin mencari skema, mencari cara, mencari komposisi terbaik nanti untuk pertandingan di Piala Asia. Karena yang paling penting itu nanti. Walaupun saya juga pesimis sih. Apakah Indonesia akan bisa lolos ke Piala Dunia? Karena untuk bisa tampil di Piala Dunia itu harus mampu tampil di semifinal Piala Asia U20, saudara-saudara. Tapi ya faktanya bahwa ini nggak usah dipermasalahkan lah hasil di turnamen ini, karena ini hanya pemanasan, hanya uji coba. Nanti kalau setelah Piala Asia hasilnya jelek ya baru diganti dengan pelatih yang lebih punya kualitas dunia. Oke, tetapi kalau sekarang nggak usah lah, santai aja, nggak usah terlalu dipermasalahkan, karena ini juga proses, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Saudara-saudara, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, atau merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja.
Ikuti juga akun media sosial komentator Garungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!